Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan brownies. Ini adalah camilan brownies yang disiram dengan saus coklat lumer. Nah, ini cara bikinnya sangat gampang banget. Rasanya ini benar-benar luar biasa enak. Dan untuk mendapatkan rasa seperti ini, bahan-bahannya itu sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang suka banget sama camilan ini dan penasaran sama camilan ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan kukusannya terlebih dulu, supaya nanti ketika adonannya udah jadi, langsung siap untuk dikukus. Oke, ini kita panasin kukusannya dengan api sedang, kemudian lanjut ke bahan-bahannya. Di sini ada 50 gram margarin. Untuk margarinnya ini saya menggunakan Blue Band. Setelah itu di sini akan saya lelehkan aja dengan cara ditim seperti ini. Kita aduk aja sampai semuanya meleleh untuk margarinnya. Nah, untuk airnya ini nggak perlu sampai mendidih, biarin aja sampai hangat seperti ini udah cukup. Kalau udah meleleh seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu DCC. Untuk DCC-nya ini saya menggunakan 50 gram DCC, atau misalkan mau hingga menggunakan 75 gram juga boleh. Nah, di sini untuk 50 gram DCC-nya akan saya lelehkan dulu, ditim juga seperti cara melelehkan margarin. Nah, kalau udah leleh seperti ini udah siap, kita campurin aja antara margarin serta DCC-nya. Lalu di sini kita campurin juga 30 gram minyak. Ini minyak sayur yang biasanya kita gunakan untuk memasak atau menggoreng, asalkan dia bersih ya. Kemudian ini ketiga bahannya udah kita campur jadi satu, ini akan kita sisihkan dulu. Untuk membuat browniesnya, di sini saya menggunakan mixer. Ini mixer dari Mito, ini MX100, yang warnanya pink, cantik banget seperti ini. Langsung aja bahan yang pertama untuk bikin brownies, yaitu dari 3 butir telur utuh. Untuk telurnya ini ukurannya nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil, jadi ini ukurannya sedang-sedang saja. Pastikan untuk telurnya ini suhu ruang, supaya nanti ketika matang untuk browniesnya dia nggak ambles. Selanjutnya di sini ada 100 gram gula pasir. Ini kita masukin aja, dicampur dengan telurnya. Setelah itu di sini ada 1 sendok teh pengemulsi. Nah, pengemulsi yang saya gunakan adalah SP. Kalau misalkan nih teman-teman mau pakai pengemulsi yang lain, contohnya seperti TBM maupun Ovalet juga boleh. Jadi disesuaikan aja apa yang ada di rumah teman-teman. Selanjutnya, untuk mengambil SP-nya ini saya menggunakan sendok takar dari Stain Cookware. Tapi misalkan teman-teman mau menggunakan sendok teh biasa juga boleh. Nah, di sini saya ambil aja yang ukurannya 1 sendok teh, kemudian saya ambil sebanyak seperti ini. Kita campurin SP-nya ini atau pengemulsinya ke dalam telur dan gula pasir. Ketiga bahan ini, yaitu telur, gula pasir, serta SP, akan kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Untuk kecepatannya kita tingkatin secara perlahan ya. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan yang 11. Untuk kecepatannya ini sebenarnya sampai 12, tapi saya gunakan aja sampai 11. Waktunya kurang lebih sekitar 6 menit. Nah, untuk berapa lamanya bisa disesuaikan dengan mixer teman-teman. Sesuaikan aja untuk waktunya. Yang penting nanti dia putih, kental, dan berjejak seperti ini. Nah, kalau misalkan dia jatuh, dia masih ada jejaknya, kelihatan jejaknya ya, seperti ini. Dia nggak encer dan juga nggak banyak gelembung di dalam sini. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan campur bahan-bahan kering. Mulai dari 75 gram tepung terigu protein sedang, di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian 25 gram coklat bubuk seperti ini.
Kemudian ada 1/4 sendok teh baking powder. Nah, untuk bahan-bahan keringnya ini akan saya campur jadi satu, akan saya ayak terlebih dulu supaya menghindari bahan-bahan kering yang bergerindil. Jadi kalau misalnya nanti diaduk dengan spatula, dia mudah untuk tercampur ratanya. Nah, di sini akan saya ayak aja seperti ini. Untuk mencampurkan bahan keringnya ini, kalau bisa secara bertahap aja ya. Kalau di sini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama akan saya mixer dulu sampai dia tercampur dengan kecepatan sedang. Nah, untuk kecepatan mixer ini saya menggunakan kecepatan 4. Campur aja secara perlahan. Kalau udah semua masuk, kemudian tambahkan dengan bahan cairnya, yaitu dari lelehan DCC, lelehan margarin, serta minyak. Kalau udah kita masukin, kemudian ini akan kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan 2 sampai dia tercampur aja. Jangan sampai tercampur rata, biar nanti nggak banyak gelembung. Kita aduk atau kita ratakan aja dengan spatula seperti ini. Kita pastikan ya, untuk bagian bawahnya itu harus benar-benar rata. Jangan sampai ada tepung yang masih belum tercampur rata atau bahan cair yang belum tercampur rata. Nah, kalau udah diaduk seperti ini, nggak usah terlalu lama mengaduknya, tapi dia masih berjejak ya, seperti ini. Kalau udah seperti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ini adalah loyang persegi. Ini ukurannya 20 x 20. Kemudian di sini akan saya alasin dengan baking paper bagian bawahnya. Nah, untuk bagian samping-sampingnya ini nggak perlu saya olesin dengan margarin. Cukup saya biarin aja seperti ini tanpa olesan apapun. Kemudian kalau udah masuk semuanya untuk adonan browniesnya, setelah itu kita ratakan. Pastikan untuk bagian atasnya benar-benar rata. Kemudian hentak-hentakan, jangan lupa, supaya misalnya ada gelembung-gelembung yang terjebak di dalam adonan ini, dia bisa keluar. Oke, kalau udah kita hentak-hentakin, nggak perlu sampai kayak marah ya, cukup hentak-hentakin seperti ini. Kemudian ini udah siap untuk kita kukus. Nah, kukusannya udah pasti benar-benar panas terlebih dulu. Setelah itu ini akan kita kukus selama 40-45 menit menggunakan api sedang. Jangan menggunakan api besar untuk mengukusnya supaya bagian atasnya itu nggak bergelombang, jadinya nanti jelek ya kalau bergelombang. Nah, kalau udah 45 menit ini udah bisa kita angkat, kemudian bisa kita sisihkan. Nah, ini udah hangat, ini akan saya keluarin dulu dari loyangnya supaya nggak banyak kayak embun atau cairan yang numpuk di dalam loyang. Kemudian di sini akan saya lepas baking papernya, lalu akan saya taruh di atas telenan atau pemotong seperti ini. Kita biarin dulu dingin. Kalau udah dingin, ini udah siap untuk kita potong. Nah, untuk cetakan 20 x 20 ini saya memotong menjadi 12 bagian. Nah, kalau udah di sini udah saya siapin cup mini tar seperti ini ya, cup tar mini seperti ini. Ini untuk ukurannya panjangnya kurang lebih sekitar 11 cm atau sekitar 13 cm. Untuk lebarnya sekitar 6 cm. Nah, kalau udah selesai kita masukin ke dalam mika, kita akan bikin saus lumernya. Nah, untuk saus lumernya ini boleh menggunakan margarin, boleh tidak. Kita siapin saucepannya, kemudian di sini akan kita tuang ke dalam saucepan sebanyak 250 ml susu UHT full cream. Kemudian kita campurkan 75 gram DCC atau misalnya mau menggunakan hingga 100 gram juga boleh. Selanjutnya di sini gunakan 2 sendok makan tepung maizena atau sekitar 1-2 sendok makan juga boleh. Menurut saya sih lebih baik gunakan 1 sendok makan aja ya. Kemudian ini kita aduk rata, tapi apinya ini masih belum nyala ya. Kita aduk rata, kalau udah tepung maizena tercampur rata, kita nyalakan apinya dengan api yang sangat kecil seperti ini. Kita masak sampai dia coklatnya mulai lumer serta nanti udah mulai mengental. Nah, menurut saya untuk adonan ini agak terlalu kental karena saya menggunakan 2 sendok makan tepung maizena. Tapi kalau misalkan ingin kental seperti ini juga boleh menggunakan 2 sendok makan.
Kalau udah kental seperti ini, kita masak dengan api kecil kan ya. Kemudian ini bisa kita tuang ke atas browniesnya tadi. Saus lumernya nggak perlu nunggu dingin, karena kalau dingin nanti dia berkulit ya bagian atasnya, langsung aja disiram ketika panas gini. Nah, kalau misalkan nih teman-teman mau lebih cair ya, boleh menggunakan 1 sendok makan sesuai yang saya bilang tadi. Oke, kita siramin aja di bagian atasnya seperti ini. Kemudian kalau udah kita siramin di bagian atasnya ini, untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera aja. Kalau saya di sini saya kasih kacang seperti ini, menurut saya lebih enak banget ya, coklat dengan kacang, perpaduan yang benar-benar pas banget. Jadi ini kita taruh kacangnya di atas ini. Kalau udah selesai semuanya, dan pastikan dulu kalau dia udah dingin. Nah, kalau udah dingin, baru deh ini bisa kita tutup menggunakan tutup mikanya. Seperti ini. Kalau udah kita tutup semuanya nih dengan tutup mikanya, ini akan kita simpan dulu di dalam chiller. Jadi bukan freezernya, di dalam chiller atau lemari pendingin bagian bawahnya. Nah, kalau udah dingin, ini udah enak banget kita nikmatin. Jadi ini udah dingin. Jadi ini besok paginya saya bikinnya sore, dan ini besok paginya saya cicipin dari chiller, langsung saya ambil. Ini masih tetap lembut banget seperti ini. Jadi bukan yang kaku keras gitu ya, tapi dia benar-benar lembut banget. Kalau misalkan coklat bagian atasnya ini pengen lebih lumer lagi, kurangin aja untuk maizenanya. Kayak gini bener-bener enak, lembut, coklat tapi nggak enak. Jadi ini benar-benar perpaduan yang pas banget. Teman-teman wajib untuk cobain ini karena ini nagih banget. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin brownies lumer ini di rumah, karena ini enak banget. Cara bikinnya juga sangat mudah seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, biar yang lain juga terinspirasi bikin camilan apa untuk hari ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.